Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari materi jembatan Wheatstone, yaitu materi mengenai transformasi delta star. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum nonton video mengenai jembatan Wheatstone, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu videonya. Nah, untuk linknya sendiri akan saya tulis di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Nah, jadi untuk transformasi delta star itu dia lanjutan dari materi jembatan Wheatstone. Nah, gambarnya itu dia mirip banget kan sama gambar dari rangkaian jembatan Wheatstone. Hanya saja yang membedakan adalah apabila nih adik-adik mengerjakan soal dari jembatan Wheatstone, itu kan dia syaratnya adalah perkalian ya antara hambatan yang berseberangan ya, yang ini dan ini ya, yang ini dengan ini itu kan dia harus sama ya enggak. Nah, karena dia sama nanti arus yang mengalir di sini tuh dia akan sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana apabila adik-adik menemukan ya arus yang terdapat di I5 itu tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain perkalian antar hambatan yang berseberangan itu dia tidak sama. Nah, itu gimana? Nah, solusinya itu adalah solusi dari transformasi delta star gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, untuk transformasi delta star, langkah yang pertama adalah adik-adik ya tetap ya tentuin dulu apakah dia termasuk ke dalam penyelesaian dengan transformasi delta star atau tetap bisa menggunakan jembatan Wheatstone. Nah, apabila dia perkalian antara dua buah hambatan yang berseberangan, yang ini itu tidak sama dengan yang ini ya, berarti dia bisa diselesaikan dengan transformasi delta star. Nah, kemudian adik-adik silakan gambar apa sih namanya ya, hambatan ya. Hambatan seperti ini nih, jadi kayak bentuk bintang gitu. Nah, gini. Ini ke satu, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian adik-adik silakan beri nama ya ketiga hambatan itu. Di sini saya menggunakan nama RA, RB, dan RC. Nah, untuk penamaannya sendiri bebas sih, asalkan jangan sama dengan yang di luar. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya sama bakalan bingung kan. Jadi kalau seandainya di luarnya ini dia menggunakan angka, adik-adik diusahakanlah untuk yang bagian dalam itu gunakanlah huruf. Dan hurufnya bebas, boleh misalnya RP, RQ, RR, terserah, bebas ya. Setelah adik-adik gambar ini ya rangkaian bintangnya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menurunkan rumusnya, yaitu rumus untuk hambatan yang terdapat pada rangkaian bintangnya. Nah, yang pertama adalah RA, ya kita fokus ke RA. Nah, untuk menghitung atau mencari rumus RA, adik-adik lihat hambatan yang mengapit RA. Tentu saja hambatan yang mengapit itu adalah hambatan yang di luar atau hambatan yang delta. Jadi yang bentuknya segitiga, ini saya lupa sampaikan ya, itu adalah hambatan delta. Sementara untuk yang di dalam, ini yang warna hijau itu adalah rangkaian star. Jadi delta star, seperti itu ya. Oke, kita lanjutin. Kita lihat di sini, ini adalah RA yang saya udah tandai dengan warna kuning. Dan yang mengapitnya adalah R4 dan R1. Nah, kemudian tinggal ditulis saja di atasnya R1 dikali R4, kemudian dibagi semua hambatan yang terdapat di delta. Berarti R1 ya, R4 dan R5. Nah, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke RB. Nah, untuk RB caranya persis sama ya. Yang pertama adik-adik lihat hambatan yang mengapit RB. Berarti R4 dan R5, ya kan? Makanya kita tulis di sini R5 dikali R4, kemudian dibagi dengan semua hambatan yang terdapat di deltanya. Berarti R1, R4, dan R5. Kemudian untuk yang RC, coba adik-adik tulis sendiri ya videonya, silahkan di pause dulu. Nanti setelah itu tinggal dicocokin. Nah, ini ya jawabannya R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R4 tambah R5. Berarti yang berada di sekitar RC atau yang mengapit RC itu adalah R1 dan R5. Kemudian dibagi dengan ketiga ini. Oke ya. Semoga paham. Kita lanjut. Nah, setelah kita dapat ini
persamaan untuk menghitung RA, RB, dan RC, kita bisa menghapus rangkaian deltanya. Ini dihapus, sehingga tinggallah rangkaian star, dan gambarnya berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah gambarnya menjadi seperti ini, ya, kita bisa selesaikan. Nah, caranya adalah, kalau untuk menghitung hambatan total, adik-adik silakan serikan antara R2 dengan RC. Ya, ini diserikan, begitu juga dengan R3 dan RB. Untuk menghitung berapa R total pada rangkaian seri itu tinggal dijumlahin aja, berarti R2 tambah RC. Nah, semisal R2-nya 5, RC-nya 2, berarti 5 tambah 2, yaitu 7 ohm. Seperti itu ya. Nah, setelah ini diserikan, ya, baik R2 dengan RC dan R3 dengan RB, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, yang ini, ya, yang di atas adalah R2C, kemudian yang di bawah adalah R3B, dan yang ini adalah RA-nya, yang di samping, yang ini. Kemudian rangkaian ini silakan diparalelkan, R2C dengan R3B. Nah, persamaannya adik-adik bisa gunakan RP sama dengan R2C, ya, dikali R3B. Sorry ya, tulisannya bagus banget ini. Kemudian R2C ditambah R3. Gimana sih 3B? Nah, gitu. Gini ya. Ini persamaannya sama seperti ini ya. Persamaan paralel pada rangkaian yang udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi dari sana persamaannya. Nah, setelah itu hambatannya akan berubah, Nah, rangkaiannya itu dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi yang R2C dan R3B kan dia udah diparalelkan, berarti dia nyatu. Jadinya seperti ini RP. Berarti rangkaian akhir atau rangkaian totalnya itu adalah berupa rangkaian seri. Nah, adik-adik tinggal jumlahin aja RA dengan RP. Selain menanyakan mengenai hambatan total, biasanya transformasi delta star itu dia juga menanyakan berapa I totalnya. Nah, kalau dia menanyakan berapa I totalnya, adik-adik bisa selesaikan seperti menghitung I total pada rangkaian seri dan paralel, yaitu dengan menggunakan persamaan dari hukum Ohm. Berarti I total, atau saya tulis I total aja, itu adalah V total dibagi dengan R total. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Yang ini udah ya. Nah, yang ini nih. Nah, selain dia bentuknya kayak bintang, di jembatan Wheatstone ataupun transformasi delta star, dia itu juga ada gambar yang seperti ini. Nah, langkahnya sama ya. Adik-adik harus cek dulu apakah dia bisa diselesaikan dengan jembatan Wheatstone. Kalau seandainya nggak bisa, silakan kerjakan dengan transformasi delta star. Nah, cara memeriksanya kalau di rangkaian seperti ini adalah kalikan ini ya, R1 dengan R5, kemudian R4 dengan R2. Kemudian cek apakah dia sama atau enggak. Nah, kalau seandainya tidak sama, maka adik-adik silakan tambahkanlah rangkaian starnya di dalam. Jadi bentuknya star seperti ini. Sama kan seperti yang tadi nih. Jadi tinggal dipindahin aja ke sini. Oke. Kemudian konsepnya pun juga sama. Untuk menghitung RA berarti adalah hambatan yang di luar ini yang mengapitnya, berarti R1 dan R2. Kemudian dibagi dengan R1, R2 dan R3. Itu juga dengan RB ya. Nah, kalau RB ini yang mengapitnya berarti R1 dan R3. Kemudian kalau RC berarti kalau RC R2 ya, R2 dan R3 gitu. Oke, kita lanjut. Nanti penyelesaian yang lainnya sama persis ya, sama seperti yang ini tadi, tinggal diubah menjadi seperti ini, cuman disesuaikan aja dia dengan bentuk rangkaian yang ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita coba dari bawah aja deh. Oh, ternyata ini dia contoh soal ya. Untuk contoh soal itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih buat adik-adik yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.